Guys, menurut kamu, kenapa sih banyak orang yang kesulitan mencari rezeki? Rezekinya itu seret, ibarat kayak selang air itu penuh kerak gitu. Kok bisa gitu ya? Yuk kita bahas rahasia rezeki yang berlimpah dan terus bertambah. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Gimana nih setelah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel Finansialku.com? Apakah kamu sudah semakin melek finansial? I hope so ya. Pernah nggak sih kamu ini berdoa atau mungkin merenung dan mengeluh ke Tuhan? Tuhan, kok rezekiku lagi seret ya? Tuhan, tolong bantu dong, bukain pintu rezeki buat aku dan keluargaku. Tahu nggak sih guys, sebenarnya kita itu nggak perlu khawatir dengan rezeki kita. Jangan takut, karena rezeki kita itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, video ini itu bukan tentang video agama ya. Video ini aku buat sifatnya universal, karena aku ambil dari berbagai buku. Oh ya, video ini agak panjang dan aku akan cerita jadi 3 bagian. Pertama, aku akan bahas konsep rezeki yang berlimpah. Dan yang kedua, cara mengambil rezekinya. Dan yang ketiga, kenapa kok rezeki kita itu bisa sulit gitu. Oke, siap? Aku udah siapin juga di timestamp-nya, jadi kamu bisa langsung aja. Atau kalau penjelasanku kelihatan terlalu lambat, kamu bisa naikin speed-nya. Kita bahas bagian yang pertama, yaitu abundance mentality. Teman-teman, aku ingin bercerita sebuah pemikiran yang menurutku ya luar biasa keren. Keren banget. Dari buku berjudul 7 Habits of Highly Effective People. Karya dari Stephen Covey. Bukunya ini ditulis tahun 1989. Ya, tahun yang sama dengan tahun kelahiranku. Di dalam bukunya itu tertulis kata abundance mentality. The paradigm that there is plenty of out there for everybody. Intinya gini guys, rezeki itu sudah ada dan jumlahnya berlimpah-limpah. Jadi kita itu nggak perlu khawatir nggak dapat rezeki. Kita nggak perlu khawatir kehilangan rezeki kita. Kita nggak perlu khawatir kehabisan rezeki jika kita berbagi. Maksud kamu gimana, Vin? Rezekinya itu berlimpah. Jadi gini. Aku tambahin dari sumber kedua, yaitu sebuah buku berjudul Sell or Be Sold. Itu dikarang oleh Grant Cardone tahun 2012. Ada bagian yang menjelaskan konsep berlimpah atau abundance. Gini guys ya. Bayangin kamu, pasangan, dan anak-anak itu sedang bermain ke pantai. Nah, anak kamu itu bawa sebuah ember, ya, warnanya merah, dan sekop berwarna kuning. Terus, anak kamu itu mulai bermain air dengan ember merahnya. Anak kamu mulai ambil air dari pantai, dan buang ke pantai yang bagian kering gitu. Ember pertama, ember kedua, dan seterusnya. Nah, pertanyaanku adalah, kira-kira berapa lama waktu yang harus dihabiskan anak kamu untuk memindahkan seluruh isi air pantai ke bagian yang kering? Jawabannya, unlimited. Gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena jumlah airnya berlimpah. Air yang berlimpah itu adalah rezeki yang sudah disiapkan Tuhan. Rezekinya sudah ada, sudah disiapin. Ember itu ibarat usahanya kita. Ibarat anak kecil yang berlari ke pantai, ambil airnya pakai ember. Nah, apakah kita itu sudah berusaha mengambil rezeki yang sudah disiapkan? Kalau kamu suka dengan pemikirannya Stephen Covey dan juga Grant Cardone ini mengenai abundance mentality, boleh dong dikasih like-nya. Oke, sampai sini coba kamu pause dulu videonya dan coba renungin. Apa yang jadi pemikiran Stephen Covey dan Grant Cardone? Oke, selanjutnya kita bahas untuk apa saja nih usaha kita untuk mengambil rezekinya. Teman-teman, konsep abundance mentality itu adalah rezekinya sudah ada, sudah disiapkan, dan jumlahnya berlimpah. Tugas kita adalah mengambil rezekinya. Nah, caranya gimana? Aku coba jelaskan pakai gambar ini ya. Yang pertama itu bersyukur dan bersedekah. Cara pertama yang paling mudah, tapi sebenarnya susah untuk orang-orang pelit sebenarnya ya, adalah bersyukur dan bersedekah.
Saya tidak mengatakan bahwa bersedekah tuh nanti akan dibalas lebih besar. No, bukan itu, bukan transaksional. Tapi coba tanyain pada diri sendiri deh. Kalau kamu itu lebih suka bantu teman yang sering bantu kamu atau yang pelit? Kamu udah tahu jawabannya kan? Cara kedua adalah healing. Tarik rezekinya dengan cara healing. Healing yang aku maksud bukan traveling ya. Healing yang aku maksud adalah rebalancing your body, your mind, and your soul. Pertama, kamu sehatin dulu badannya. Ya kalau kamu kegendutan ya diet lah. Kenapa? Ketika badan kita sehat, itu otak kita tuh bisa fokus. Fokus cari jalan, fokus cari solusi. Nah selain itu, seperti kata pepatah lama, yaitu mens sana in corpore sano. Iya betul. Di dalam badan yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Aku pribadi meyakini yang terjadi di dunia ini adalah kehendak yang kuasa. Nah tugas kita itu berusaha semaksimal mungkin dan berserah serta percaya rencananya adalah rencana yang terbaik untuk kita. Nah yang ketiga, relasi sehat dengan keluarga. Aku meyakini relasi atau hubungan yang sehat dengan pasangan dan anak-anak itu akan mempermudah kita mengambil rezeki. Misal, nih, ada sebuah keluarga yang punya coffee shop atau kedai kopi, ya. Ketika hubungan suami dengan istri kompak, mereka bisa saling mendukung dalam bisnis. Sang ayah cari orderan dari pembeli, misal bagi-bagi flyer, ya, hubungi supplier. Sedangkan si ibu ngurus operasional harian, ngurusin keuangan, kompak kan? Jadi tim bisnis yang solid kan? Termasuk relasi orang tua dengan anak. Misal, ternyata anaknya jago bahasa Inggris, kreatif, bisa pakai sosial media. Mereka bisa bantu orang tua memasarkan coffee shop-nya lewat Instagram, lewat sosial media lainnya. Rezekinya datang. Yes, rezeki yang sudah tersedia berlimpah itu mengalir dan terus bertambah. Nah keempat, kita upgrade diri. Kita bisa mengusahakan untuk upgrade diri dengan cara apa aja? Satu, banyak baca buku. Misal nih ya, kalau aku banyak baca buku terkait digital marketing, sales, leadership, psikologi, investment, financial planning, dan lainnya. Kalau sekarang ini, kita itu juga bisa dengerin podcast, audiobook, atau juga online course, ya kan? Di aplikasi Finansialku juga ada loh audiobook dan online course seputar keuangan keluarga dan investasi. Jadi buat member premium langsung aja diakses menu belajar keuangannya. Kamu juga bisa nambah skill atau keahlian atau keterampilan. Nah kalau aku sendiri banyak ikut workshop, contoh public speaking, leadership, investing, dan lain sebagainya. Terakhir, menambah kawan atau teman. Caranya gimana? Ya udah, ngobrol aja di sosial media, datang ke acara seminar, kegiatan offline, ke gym, ke tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ketika kita membangun pengetahuan, keahlian, pertemanan, biasanya rezeki itu datang tidak terduga. Ada aja rezeki yang masuk. Jadi kalau aku rangkum, itu ada 4, yaitu bersyukur dan bersedekah. Kedua, healing, body, mind, and soul. Ketiga, relasi yang sehat dengan keluarga, pasangan plus anak, dan juga upgrade diri. Oke guys, seandainya kamu ada ide tambahan nih, usaha untuk mengambil rezeki, boleh tulis di kolom komentar. Dan yang paling bagus, aku minta Minku bantu pin. Oke? Thank you. Lalu, apakah ada sesuatu yang bisa menghambat rezeki kita? Ya tentu aja ada. Yuk kita bahas. Faktor-faktor apa saja yang menghambat rezeki kita? Nah, coba kamu bayangkan lagi, ada orang itu lagi bersihin mobil yang kotor. Nah, itu pakai apa? Pertama, biasanya kamu ambil selang, ya kan? Ambil selang, kemudian putar keran, nyalain. Tiba-tiba kok airnya kecil. Kira-kira kenapa ya? Kamu pasti tes kan? Kamu copot tuh selangnya, udah putar lagi kerannya, ternyata air di kerannya kenceng kok. Tapi kenapa ya air dari selangnya kok kecil? Oh, ternyata selangnya kotor. Begitu juga dengan kita. Nih gambarnya. Rezeki kita itu sudah disediakan dalam jumlah yang berlimpah-limpah. Tapi kenapa kok netesnya tuh kecil-kecil gitu? Ya karena ada sesuatu yang belum beres. Salah satunya, kamu sakit hati, kamu punya dendam, kamu punya kepahitan, kamu punya rasa benci, dan lain sebagainya. Itu adalah kotoran-kotoran yang ada di selang tadi. Nah, lalu gimana caranya?
Aku nggak tahu cara yang paling benar ya, tapi cara pribadi yang sudah aku coba adalah dengan healing. Ya tentu bukan traveling yang aku maksud ya, tapi dengan rebalancing body, mind, and soul. Nah, aku mau cerita healing ini lebih detail, tapi di sosial mediaku aja, di Instagramku, di @melvin_mumpuni. Karena aku yakin ini sifatnya sangat-sangat personal. Intinya ketika badan kita sehat, ketika pikiran kita bisa fokus, ketika hati kita bisa memaafkan, kita bisa berserah pada Yang Kuasa, selangmu bersih, kamu siap menerima dan kamu siap menyalurkan rezeki yang berlimpah itu. Kamu setuju? Ya, kalau setuju, silakan share video ini ke pasangan kamu supaya kamu dan pasangan sama-sama bisa healing dan selangnya sama-sama bisa jadi bersih. Oke? So far aku sudah cerita panjang lebar dalam video ini, semoga kamu bisa nangkep pesan yang aku sampaikan. Nah, kalau kamu perlu curhat kondisi keuangan kamu, ketakutan kamu, kecemasan kamu mengenai keuangan, investasi, silakan aja hubungi tim finansialku di nomor WhatsApp berikut ini atau juga di link berikut ini. Semoga setelah nonton video ini kamu bisa merefleksikan diri. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.